siang hari ini, dan kita masih bersama dengan beberapa narasumber di studio dan juga saya masih bersama dengan Emil Faris ya. Baik, kita lanjut lagi untuk perbincangannya. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa untuk pembahasan kita hari ini mengenai sinkronisasi data siswa jelang tahun ajaran baru ya. Nah, saya kembali ke Pak Aminuddin ya, seperti diinformasikan tadi bahwa untuk penerimaan siswa baru ini kan pilihannya cukup banyak begitu ya. Ada yang jalur sonasi, kemudian prestasi, kemudian prasejahtera, difabel, kemudian pindah penduduk. Ya, kalau tahun ini difabel kayak sepertinya tidak ada lagi. Iya. Ini acuan untuk masuk ke sekolah itu semuanya kan yang menjadi hal yang utama itu adalah NIK ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana untuk masalah sinkronisasi pendataan? Bagaimana Bapak melihat? Saya sudah bersyukur tahun ini sebenarnya karena antara Dukcapil dengan Kemendikbud itu sudah sinkron datanya, sudah mulai disinkronkan. Cuma memang kalau saya melihatnya masyarakat kita kan terkadang kalau saya bilang membuat ulah ya, karena atau membuat ribet ya. Iya, membuat ribet diri sendiri dan membuat ribet orang lain. Sebenarnya kalau saya mah lebih jujur, lebih bagus lah. Kalau di mana kita tinggal di situ saja kita laporkan. Jangan kemudian kita membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, sebab itu pendidikan itu kan sebenarnya bukan sekedar masuk bersekolah formal, tetapi ada hal yang paling penting adalah karakter yang harus dibentuk. Kalau hal dari awal kita bentuk karakter yang tidak jujur, saya ragu anak-anak nanti yang kita masukkan itu tidak jujur seterusnya. Ini persoalan sebenarnya. Itu kalau dari Dewan Pendidikan ya, pandangan kami selaku orang Dewan Pendidikan. Kemudian sinkronisasi yang dimaksud tadi itu saya syukurnya tadi. Kenapa? Karena di dalam juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan bahwa perpindahan itu harus 1 tahun, harus sudah 1 tahun. Artinya apa? Anak-anak itu setahun sebelumnya memang betul-betul sudah pindah ke situ. Jangan kemudian istilahnya mau pergi sekolah baru dikasih pindah alamatnya ke dekat sekolah supaya bisa diterima. Ini hal yang saya kalau saya bilang ketidakjujuran. Ketidakjujuran harus lebih ditanam. Bisa dibayangkan Bu, Mbak Emil sama Mbak Mirsa, bisa dibayangkan anak-anak ini kan dia tahu kalau dirinya dipindah ke lokasi yang dekat dengan sekolah. Sementara dia sebenarnya tempatnya jauh dari sekolah. Kemudian itu kan dibuat kebohongan sebenarnya. Dan ada pemaksaan. Iya, betul. Pemaksaan sebenarnya. Pemaksaan keinginan orang tua sebenarnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Baik. Padahal sebenarnya sekolah itu pemerintah kota itu sudah membuat sedemikian rupa supaya sekolah itu sama semua. Bahkan ada yang menarik ini. Dinas Pendidikan itu menyiapkan tahun ini itu menyiapkan 200-an beasiswa untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah swasta nanti yang tidak mampu untuk membiayai dirinya. Oh, jadi ada. Ini kan menarik. Nanti mungkin nanti ya secara teknis nanti dibahas. Kita bahas itu. Tetapi yang saya mau bilang ini menarik karena ada bantuan lagi ya? Iya, ada bantuan Bu. Dan dari pemerintah kota sudah sangat memberikan perhatian kepada anak-anak semua pendidikan di Kota Makassar ini. Seperti itu. Jadi kembali ke sinkronisasi tadi, saya syukur nih Bu Kadis bahwa ini sudah bisa disinkronkan. Hanya saja kalau alamatnya tadi yang suka dipindah-pindah ini jadi masalah. Ini nanti jadi masalah saya kira. Karena ini jadi masalah, kita ke Ibu Kadis. Masalahnya ya. Iya, karena masalah ini bukan cuma 1 kali 2 kali, satu kali 2 kali, tapi selalu berulang. Dan kita tidak tahu ini untuk ke depannya ya, karena ini bulan Juni ya, rencananya tanggal berapa itu? Juli ya. Juni atau Juli lah ya. 20-an Juli untuk penerimaan SMP gitu. SMP. Nah, ini kan sampai tahun lalu itu kan sampai bertumpuk. Ibu-ibunya ke Dukcapil. Nah, ini bagaimana Ibu ini menangani masalah-masalah yang dadakan ya. Terima kasih Mbak Emi, Mbak Mirsa. Jadi belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,
Karena memang tahun sebelumnya itu belum ada pemanfaatan atau belum ada akses data langsung oleh Dinas Pendidikan dengan Dukcapil. Jadi data Dukcapil itu masih secara manual kita lakukan verifikasi kalau misalnya ada pengaduan dari Dinas Pendidikan. Nah, tahun ini memang saya agak ngotot pada saat Ibu Kadis PLT Kadis itu masuk, saya langsung bilang, Bu, tolong akses data untuk Dukcapil terkait dengan PPDB itu segera dilakukan sehingga itu lebih memudahkan kerjanya teman-teman di Dinas Pendidikan dan kami di Dukcapil. Jadi minimal mengurangi warga yang datang untuk melakukan verifikasi atau melakukan komplain kalau misalnya ada data yang berbeda. Nah, apa manfaat dari akses data Dukcapil yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan sudah saat ini sudah menerima atau mendapatkan hak akses dari Dirjen Dukcapil sehingga pada saat warga melakukan pendaftaran maka operator yang sudah ditunjuk khusus oleh Dinas Pendidikan untuk bisa mengakses data Dukcapil langsung melakukan verifikasi. Jadi misalnya ada warga yang modus ya, dia membuat kartu keluarga. Kalau saya bilang dikatakan kartu keluarga palsu untuk bisa dapat alamatnya atau merubah tanggal pencetakan karena kan kami di Dukcapil itu tidak bisa merubah karena sistem. Jadi misalnya cetak hari ini tanggalnya hari ini atau diproses di website kita hari ini maka hari ini. Jadi kalau misalnya ada warga yang menginginkan untuk kita kasih mundur 1 tahun mengikuti regulasi dari penerimaan PPDB harus minimal 1 tahun maka akan ketahuan karena di data Dukcapil itu bisa dilihat dia masih terdaftar di mana gitu. Nah, dengan begitu maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin bahwa sebenarnya ini edukasi awal terhadap calon siswa yang dilakukan oleh orang tua siswa. Tidak ada bentuk sosialisasi ke masyarakat seperti itu, Ibu? Sebenarnya kan teman-teman dari Dinas Pendidikan itu kan melakukan sosialisasi sudah sejak awal. Kemudian saya kira aturan tentang penggunaan kartu keluarga sebagai salah satu syarat untuk masuk di zonasi itu sudah beberapa tahun lalu bahwa kartu keluarga minimal tercetak 1 tahun sebelumnya. Nah, yang unik juga adalah pada saat mereka melakukan perpindahan anaknya ke kartu keluarga tumpangan, mereka lupa untuk merubah datanya di Dapodik. Jadi di Dapodik misalnya alamatnya tadinya di Tamalan Rea, tapi karena mau sekolah di SMA 1 contohnya atau mau sekolah di SMP 6, dia pindahlah di kecamatan yang dekat-dekat situ. Dia lupa bahwa di Dapodik itu dia masih tercatat di kecamatan Tamalan Rea. Padahal sudah melakukan perpindahan data di tahun ini misalnya itu di daerah sekolah favorit. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman operator. Jadi saya juga menitip kepada Ibu Kadis Pendidikan kemarin, Bu, tolong operator Dapodik itu integritasnya tolong dijaga. Jadi jangan kalau misalnya ada tekanan dari orang tua untuk merubah datanya harus disesuaikan dengan data Dukcapil. Karena kami bergerak atau kami bisa backup kalau sesuai dengan data Dukcapil. Jadi kalau tidak sesuai ya mohon maaf kami tidak bisa melakukan verifikasi. Iya. Terkait dengan sinkronisasi data ini kan juga bermasalah karena misalnya orang tuanya salah satu saat penerimaan itu si anak ya atau si siswa itu harus pakai data nama orang tua. Iya, gitu, seperti betul. Gitu ya. Karena kalau di Dapodik itu kan lengkap. Jadi sinkronisasi datanya di Dapodik. Ada pernah kejadian beda orang tua atau gimana ya, Bu? Ada. Iya. Ada, ya. Jadi mungkin kesalahan pada saat operator melakukan penginputan. Itu juga kan human error ya. Iya. Mungkin karena dia lakukan banyak berkas, kemudian ganti itu juga perlu dilakukan. Maka biasanya kami minta catatan dari operator sekolah untuk kemudian ditunjukkan kepada kami, dicocokkan karena kan ada akte kelahirannya. Kemudian ada ijazah, kalau misalnya dia masuk SMP kan pasti ada ijazah SD-nya. Jadi kita bisa menyandingkan betul bahwa memang terjadi kesalahan penginputan oleh operator. Itu. Oke, masih ada lagi? Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit lagi ke depannya. Boleh. Saya kembali ke Pak Aminuddin ya. Jadi tadi berbagai masalah yang timbul begitu Pak ya kalau pada saat menjelang penerimaan didik baru. Nah, kalau dari Dewan Pendidikan sendiri Pak, untuk hal-hal ataupun pengaduan yang masuk itu
pengalaman ya dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana proses pendampingan yang dilakukan begitu Pak? Iya, yang paling banyak kemarin untuk tahun 2020 ya. Paling banyak itu di zonasi, yang dimana anak-anak itu kadang-kadang tinggalnya misalnya di Talo, kemudian ternyata setelah dilihat kok bisa di Afrika gitu. Titik zonasi. Titik tempat tinggalnya. Iya. Karena dia menggunakan setelah radiusnya kita kok bisa tiba-tiba di situ pindah jauh sekali gitu. Dari titiknya. Koordinat koordinatnya ada di Afrika. Ada beberapa yang seperti itu yang kami terima. Tapi kalau kami sih solusinya tahun ini saya berpikir bahwa kita menggunakan yang pertama gunakan aplikasi yang lebih bagus daripada tahun lalu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami sarankan adalah gunakan provider yang lebih baik lagi. Kenapa? Di tahun awal yang saya cerita tadi di 2014 itu saya menggunakan provider yang memang konsen terhadap konsen terhadap aplikasi dan konsen terhadap jaringan yang ada. Kalau di tahun 2014 itu kalau misalnya lagi kredit, dia tambahkan. Tahun lalu itu permasalahan yang kami lihat begitu kredit tidak ada penambahan bandwidth. Iya, kalau yang kita gunakan tahun-tahun sebelumnya, termasuk Bu Kadis pada saat Dinas Pendidikan itu kalau kredit bandwidthnya ditambah oleh providernya. Tetapi tahun lalu itu memang ada sedikit masalah. Nah ini persoalan-persoalan yang muncul tahun lalu. Jadi ada pertama di zonasi, kemudian jaringan, itu keluhan-keluhan masyarakat yang kami sempat terima dan alhamdulillah bisa teratasi sih. Satu saja yang memang tahun lalu dan tahun ini sudah bagus karena itu tadi sudah ada sinkronisasi data antara Dukcapil dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya kalau saya mau bilang beberapa waktu yang lalu karena sama-sama Bu Kadis ini sering diskusi kira-kira seperti apa nanti kita buat data Dinas Pendidikan itu sehingga tidak lagi terkumpul di Dinas Pendidikan. Ternyata alhamdulillah tahun ini Bu ya sudah terselesaikan dengan baik. Ya, jadi memang ini baru pertama kali akses data Dukcapil dengan Dinas Pendidikan. Karena momentum ini PPDB ini untuk bisa meminimalkan komplain dari masyarakat terkait dengan sinkronisasi data gitu. Tapi kita berharap juga sebenarnya masyarakat atau orang tua siswa itu berusaha untuk jujur karena ini kan sebenarnya juga edukasi bagi siswanya sendiri untuk namanya pendidikan sebenarnya kita harus mendidik anak-anak untuk jujur juga. Selain itu juga dengan adanya tahun ajaran baru untuk siswa ini ya. Ini akhirnya juga yang tidak pernah urus-urus kartu keluarga, KK, KTP ini betul. Pada saat ini baru bisa bermunculan. Bermunculan. Ini salah satu membantu juga ternyata. Betul. Jadi akhirnya dengan banyaknya lembaga-lembaga yang mengakses datanya Dukcapil, ini akhirnya juga membantu kami untuk bisa seluruh masyarakat itu sadar Adminduk karena pasti seluruh lembaga akan melihat data update dari masyarakat karena banyak masyarakat kita yang mungkin anaknya sudah sarjana tapi di kartu keluarga masih belum tamat SD atau masih SD, SMP. Ini akhirnya berakibat juga fatal pada saat di database kita itu belum berubah. Jadi memang masyarakat juga selain memang kewajiban kami sebagai pemerintah menyiapkan atau melakukan pendataan atau memverifikasi, masyarakat juga kita minta untuk aktif melakukan updating datanya. Pembaruan data. Aktif ya untuk update datanya lewat KK. Itu berbayar tidak Bu?
tidak ada sama sekali. ada, Jadi ya. seluruh pelayanan perlu digaungkan ke masyarakat supaya pelayanan Dukcapil itu seluruhnya gratis. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, saya bayar begini, berarti lewat calo itu ya. Ya, makanya kita siapkan beberapa alternatif untuk bisa masyarakat akses, misalnya melalui Upgrade layanan datanya. online. Kemudian kita buka layanan di seluruh kecamatan. Kemudian ada juga yang layanan offline. Itu sebenarnya salah satu ataupun strategi-strategi kita untuk meminimalkan hadirnya praktek-praktek percaloan maupun adanya pungli. Jadi meminimalkan kontak dengan petugas maupun masyarakat. Jadi kalau kami dari Dewan Pendidikan sih sebenarnya inginnya masyarakat itu ya itu tadi lebih jujur lagi lah. Buat anak-anak lebih jujur. Kemudian jangan juga menafikan bahwa kalau saya tidak diterima di sekolah negeri itu sudah akhir semua. Banyak sekolah swasta yang bisa menampung. Berarti juga ada yang beranggapan seperti ini, kalau saya tidak di sekolah favorit, berarti pendidikan saya ketinggalan gitu ya. Itu kan tidak lagi seperti itu ya. Tidak seperti sama itu. semua. Tapi kalau swasta Pak, pasti orang tua juga menganggap masalah harga lagi kan. Biaya. Biaya Pak. Tapi insya Allah Pemkot mau bantu ya. Untuk ada kalau siswa yang mau sudah ada pernyataan Bu Kades itu di lewat media bahwa sudah ada 200 yang dia siapkan untuk membantu anak-anak yang tidak misalnya nanti bersekolah di sekolah swasta. Saya kira ini peluang bagus. Dan saya mau bilang juga bahwa itu tadi, kalau tidak diterima di sekolah negeri bukan akhir segalanya. Dari segalanya. Iya. Bu Kades ini lulusan sekolah swasta loh. Iya, tapi saya juga lulusan sekolah swasta. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Boleh selesai juga ya. Iya. SMP-nya swasta. Tapi alhamdulillah bisa juga selesai sampai ke jenjang yang lebih tinggi lah. Jadi jangan menganggap swasta itu di bawah rata-rata. Tidak juga. Iya, terkait dengan bantuan untuk siswa yang tidak diterima di SMP negeri, betulkah ada atau gimana? Nah, smart listener, besok kita akan berbincang dengan Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Ibu Nilma Palamba, yang sedianya hari ini kita akan ajak, tapi beliau ada halangan, ada tugas ya, ada tugas. Jadi insya Allah besok kita akan bahas ini ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Aminuddin bahwa untuk semuanya terkait dengan adanya bantuan terus untuk dapodiknya seperti apa, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan besok ya. Jadi Smart Listener tetap bersama kami di Smart FM, part of KG Radio Network, karena perbincangan ini akan selesai. Besok kita ambil lagi tema yang lain. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih untuk Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, MSI, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Kemudian Bapak Haji Aminuddin Tarawe, PhD, anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar. Ya, terima kasih waktunya Pak ya sudah hadir. Ibu juga, walaupun sibuk tapi tetap menyempatkan waktu untuk ke Smart FM. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin. Ya. Jaga kesehatan ya Ibu Bapak ya. Makasih. Ya, dan Smart Listener, kami pamit untuk siang Smart hari Journal ini. ya di siang hari ini dari Radio Smart FM, hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dari lantai 3 Gedung Tribun Timur. Saya Emil Faris. Zamir Zahrianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.